Boleh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 4 tentang requirement engineering. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Andika Fahreza, yang kedua Niko, dan yang ketiga Aditya Rahmanika. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh Aditya Rahmanika. Baik, oke. Requirement engineering. Membantu software engineer lebih memahami masalah yang mereka coba pecahkan. Menghasilkan pemahaman tertulis untuk masalah pelanggan. Dimulai sejak aktivitas komunikasi dalam rekayasa perangkat lunak dan dilanjutkan dengan aktivitas pemodelan. Lanjut. Functional and non-functional requirements. Functional requirements pernyataan mengenai layanan sistem yang harus disediakan. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam situasi tertentu. Non-functional requirements. Batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem seperti kendala waktu, kendala pada proses pembangunan, standar, dan lain-lain. Domain requirements. Persyaratan yang berasal dari domain aplikasi, dari sistem, dan yang mencerminkan karakteristik domain tersebut. Lanjut. Functional requirements. Menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem tergantung pada jenis perangkat lunak, apa yang pengguna harapkan, dan jenis sistem di mana perangkat lunak digunakan. Kebutuhan fungsional pengguna mungkin pernyataan tingkat tinggi dari apa yang harus dilakukan sistem. Tetapi persyaratan fungsional sistem harus menjelaskan layanan sistem secara rinci. Lanjut. Non-functional requirements examples. 1. Persyaratan non-fungsional dapat mempengaruhi arsitektur keseluruhan sistem daripada komponen individu. Misalnya, untuk memastikan kinerja itu, persyaratan terpenuhi dalam sistem tertanam. Anda mungkin harus mengatur sistem untuk meminimalkan komunikasi antar komponen. 2. Persyaratan non-fungsional individu, seperti persyaratan keamanan, dapat menghasilkan beberapa persyaratan fungsional terkait yang mendefinisikan layanan sistem yang baru yang diperlukan jika persyaratan non-fungsional akan diimplementasikan. Selain itu, juga dapat menghasilkan persyaratan yang membatasi persyaratan yang ada. Misalnya, mungkin membatasi akses ke informasi dalam sistem. Requirements measure. Seperti propertinya, speed, pengukurannya pemrosesan transaksi atau detik, waktu respon. Size, M bytes, jumlah chip ROM. As of use, untuk pelatihan jumlah frame bantuan. Reliability, rata-rata waktu kegagalan, kemungkinan tidak tersedia tingkat terjadinya kegagalan ketersediaan. Robustness, waktu restart setelah gagal, persentase penyebab kegagalan memungkinkan data hilang setelah kegagalan. Probability, prontase laporan tergantung sasaran jumlah target sistem. Baiklah, terima kasih kepada Aditya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Niko. Domain requirement berasal dari aplikasi dan menggambarkan karakteristik sistem dan fitur yang mencerminkan domain. Persyaratan domain menjadi persyaratan fungsional baru, kendala pada kebutuhan yang ada, atau mendefinisikan komputasi tertentu. Apabila persyaratan domain tidak memuaskan, sistem mungkin tidak bisa dijalankan. Next.
Requirement engineering process. 1. Rekayasa kebutuhan adalah proses mendefinisikan, mendokumentasikan, dan memelihara persyaratan. Ini adalah proses mengumpulkan dan mendefinisikan layanan yang disediakan oleh sistem. Proses rekayasa persyaratan terdiri dari kegiatan utama sebagai berikut. Elisitas persyaratan, spesifikasi kebutuhan, verifikasi dan validasi. Yang terakhir, manajemen persyaratan. Next. Existing requirement. 1. Pengumpulan persyaratan secara kolaboratif. Rapat dihadiri oleh pengembang dan pelanggan. Aturan untuk persiapan dan partisipasi ditetapkan. Agenda yang fleksibel digunakan. Fasilitator mengatur pertemuan mekanisme, misalnya stiker, flip, set, electronic bulletin board digunakan untuk mengukur konsensus kelompok. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan masalah, mengusulkan elemen solusi, negosiasi, dan menentukan set awal persyaratan berdasarkan solusi. Next. Lanjutannya Alex. Sebelumnya ya. 2. Quality functional deploy. Identifikasi 3 jenis kebutuhan, antara lain normal, expanded, dan existing. Dalam pertemuan klien, fungsian deployment digunakan untuk menentukan nilai masing-masing fungsi yang diperlukan untuk sistem. Informasi deployment mengidentifikasikan kedua objek data dan peristiwa yang dihasilkan sistem, antara lain terkait dengan fungsi. Task deployment meneliti perilaku sistem dalam lingkungannya. Value analisis dilakukan untuk menentukan prioritas relatif dari kebutuhan masing-masing yang dihasilkan oleh kegiatan deployment. Yang ketiga adalah user scenario, juga dikenal sebagai use case, menggambarkan bagaimana sistem akan digunakan. Pengembangan dan penggunaan membuat satu set rangkaian penggunaan untuk sistem yang akan dibangun. Next. Requirement spesifikasi. Aktivitas ini digunakan untuk menghasilkan model persyaratan perangkat lunak berbentuk formal. Semua persyaratan termasuk persyaratan fungsional serta non-fungsional dan kendala ditentukan oleh model ini secara keseluruhan. Selama spesifikasi, pengetahuan lebih tentang masalah mungkin diperlukan, yang lagi-lagi dapat memicu proses elisitas. Model yang digunakan pada tahap ini antara lain diagram R, diagram aliran data, DFD, diagram dekomposisi fungsi, FDD, kamus data, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Requirement validation. 1. Mempertahankan bahwa persyaratan menentukan sistem yang benar-benar diinginkan pelanggan. 2. Biaya kesalahan yang tinggi menyebabkan validasi persyaratan sangat penting. 3. Memperbaiki kesalahan persyaratan mungkin membutuhkan biaya hingga 100 kali biaya memperbaiki kesalahan implementasi. Selanjutnya, requirement validation techniques. 1. Requirement review, yaitu analisis manual persyaratan secara sistematis. 2. Prototyping, menggunakan model eksekusi dari sistem untuk memeriksa persyaratan. 3. Test case generation, yaitu mengembangkan tes persyaratan untuk memeriksa testability. Selanjutnya, requirement management. 1. Membantu tim proyek untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan melacak persyaratan serta perubahan sebagai hasil proyek. 2. Banyak dari kegiatan ini adalah identik dengan proses manajemen konfigurasi perangkat lunak atau software configuration management. 3. Proses persyaratan diidentifikasi. Tandai dengan identifier unik dan diklasifikasikan berdasarkan jenis. Fungsional data perilaku antarmuka dan output. 4. Tools.
traceability tables dikembangkan dan diperbarui setiap persyaratan dimodifikasi. Database sistem berharga dalam membantu tim software melacak perubahan persyaratan. Selanjutnya requirement change. Prioritas kebutuhan dari sudut pandang yang berbeda berubah selama proses pembangunan. Pelanggan sistem dapat menentukan persyaratan dari perspektif bisnis yang bertentangan dengan kebutuhan pengguna akhir. Bisnis dan lingkungan teknis dari perubahan sistem selama perkembangannya. Selanjutnya, requirement change management harus berlaku untuk semua perubahan yang diusulkan untuk persyaratan. Tahap pokok. 1. Proses problem analisis. Mendiskusikan masalah, persyaratan, dan mengusulkan perubahan. 2. Change analysis and costing. Menilai dampak perubahan pada persyaratan lainnya. 3. Change implementation. Memodifikasi dokumen persyaratan dan dokumen lainnya untuk mencerminkan perubahan. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai chapter 4. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.